Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi pendengar setia MyMBFSM ataupun yang mengikuti di laman Facebook MyMBFSM. Pada kesempatan pagi hari ini bersama kami kembali lagi untuk mengkaji kajian tafsir dalam Majelis Mustafa bersama Ustaz Arif. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kehidupan lebah beserta hikmah yang ada dalam Quran, menceritakan tentang lebah tersebut pada surat An-Nahl ayat 65 sampai 69. Bagaimana untuk pagi hari ini Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Arul. Meskipun kita absen kemarin ya, hari Senin kemarin. Ya, mari kita mendengarkan ulasan dari kajian surat An-Nahl ayat 65 sampai 69. Monggo dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih Mas Arul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar setia radio MBS yang saya hormati dan Mas Arul yang senantiasa setia mendampingi saya. Mudah-mudahan yang ketemu jodohnya ini. Amin. Dan seluruh kru radio yang berbahagia, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Kita akan membahas, tadi yang sudah diantarkan oleh Mas Harul, kita akan membahas surat An-Nahl ayat 65 sampai 69. Ini menjadi satu kesatuan ayat yang akan kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Amin. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisan wa anisan wa fil qiyamati syafi'an wa ala siratin nuran wa ilal jannati rafiqan wa minan nari hijjan wa hijaban wa ilal khairati kulliha dalilan wa imaman bi qudratika wa judika wa adamika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau kita menginginkan Al-Quran menjadi qarina, menjadi teman bagi kita ketika kita hidup di dunia, maka yang namanya teman bagaimana? Dia selalu dekat dengan kita. Yang namanya teman bagaimana? Dia selalu kita posisikan selalu dalam ingatan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjadikan Quran ini sebagai panduan, pedoman. Maka yang wajib kita lakukan sebagai hamba Allah yang muslim, yang muslimah, tentunya pertama membaca Al-Quran. Sehingga rumah yang tidak dibacakan Quran di dalamnya, itu walaupun rumahnya besar, itu diumpamakan oleh Rasul kalbaitul kharab, seperti rumah yang roboh karena tidak dibaca di dalamnya Al-Quran. Yang Al-Quran tentunya nanti menjadi syafi'an lana. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti akan datang pada hari kiamat Al-Quran sebagai penolong bagi kita semuanya. Amin. Kita baca Al-Quran tidak hanya dibaca tentunya, tapi kita fahami. Tidak hanya difahami tapi kita amalkan. Tidak hanya diamalkan tapi kita sampaikan kepada orang lain. Ini 4 hal yang harus kita lakukan. Oleh karena itu yang paling dasar adalah membacanya. Kalau sudah membacanya tidak pernah, bagaimana mengamalkan? Bagaimana memahami, mengamalkan? Tidak pernah membacanya. Sehingga pesan Rasul pertama kali adalah Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalau kita sangat-sangat menginginkan siapa yang menolong kita di dunia, maka tentunya kita lebih menginginkan, pertanyaan besar adalah siapa yang menolong kita di akhirat. Kalau di dunia banyak yang menolong kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, keluarga kita, atau tetangga kita, sesama muslim, saudara sama muslim, banyak yang menolong. Tapi nanti kalau di akhirat, siapa yang menolong kita?
Siapa yang menolong kita? Ini menjadi renungan bagi saya, bagi panjenengan semuanya, bagi siapapun yang mendengar, bagi setiap dari kita menjadi renungan bagi kita. Nanti kalau hari kiamat, man yu'awinuna, siapa yang menolong kita? Dan Rasul memberikan cara bagi kita agar kita mendapatkan penolong. Siapa? Tiada lain adalah Al-Quran. Maka kami berpesan, khususnya pada diri kami sendiri, mari kita membaca Al-Quran. Jangan lepas dalam satu hari tidak membaca Al-Quran. Ya minimal 1 juz lah. Kalau 1 juz ya 2 juz gitu ya. Ya semampu panjenengan, jangan sampai kemudian kosong hari kita tidak ada bacaan Al-Quran. Maka kita tumbuh kembangkan dalam diri kita semangat untuk beribadah, yang diantaranya kalau kita sudah misalnya punya derajat tinggi, misalnya sudah punya penghasilan banyak, misalnya segala keinginan kita sudah tercapai, tapi kok merasa ada sesuatu yang tidak memberikan nyaman dalam diri kita, kok koyokane kok ono nduk dheweke dalam dirinya itu sesuatu yang mengganjal, yang tidak menyenangkan, yang tidak membuat dia nyaman, yang tidak membuat hatinya tenang. Anak istrinya sudah tercukupi, keluarganya sudah mapan, rumahnya sudah, bahkan kendaraannya tidak cukup 1, bahkan banyak, usahanya di mana-mana. Tapi dalam dirinya kok merasa tidak tenang. Paling tidak ada 3 hal yang kita tanyakan. Bagaimana sholat kita? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Karena 3 hal ini yang kemudian bisa menjadikan kehidupan kita menjadi tenang. Sholat, karena sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Hubungan dengan keluarga, khususnya pada orang tua, karena doa orang tua adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena hubungan yang paling kuat antara kita jelas orang tua, ridhol walidain, dan yang ketiga adalah interaksi dengan Al-Quran. Iya, barangkali ada salah di antara 3 ini. Berarti kira-kira kebanyakan mungkin para pendengar atau kami pribadi ketika tidak tenang ataupun galau bahasanya Ustaz, iya, kira-kira perlu untuk mengoreksi 3 hal ini. Iya, benar. Karena ini berkaitan dengan hati. Kalau hati tidak harta itu tidak selalu berkaitan dengan ketenangan. Bisa jadi banyaknya harta membuat hatinya tidak tenang. Karena hartanya menjadi masalah. Hasil korupsi misalnya, gimana dia kemudian menjadi tenang? Ya. Jadi ketenangan dalam diri kita itu ternyata muaranya bukan pada harta, tapi muaranya pada 3 hal ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah, dan afdalul zikri as-shalat. Sebaik-baik zikir adalah salat. Ya memang kalau kita biasa di pondok, afdalul zikri la ilaha illallah. Ya, afdalul zikri dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasul adalah salat. Maka mari kita introspeksi diri 3 hal ini, yang bagaimana posisi kita, interaksi kita kepada orang tua, interaksi kita kepada Al-Quran, interaksi kita kepada Allah, yang itu disimbolkan dalam sholat. Ya, jadi 3 interaksi ini yang harus kita jaga. Mari kita masuk pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang kita bahas pada pagi ini adalah surat An-Nahl. An-Nahl itu masarul, diambil dari kalimat nahala yanhalu, nahlan, yang artinya memberi. Mengapa kemudian surat ini disebut dengan surat An-Nahl? Karena paling tidak ada 2 jawaban. Karena dari surat An-Nahl yang 128 ayat ini, ada 1 ayat yang menyebutkan nama Nahl. Ayat 68 ya, yang nanti akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ada ungkapan Nahl. Ini yang pertama. Yang kedua, dari aspek substansinya, bahwasanya surat ini banyak berkaitan dengan karunia Allah, pemberian Allah, sehingga dinamakan surat An-Nahl. Surat ini nilainya makiyah, artinya turun sebelum Rasulullah hijrah, kecuali 3 ayat terakhir. Itu ada yang menghitung 3 ayat terakhir itu termasuk madaniyah. Karena tidak setiap surat itu semuanya makiyah. Ada sebagian yang madaniyah. Tidak setiap surat yang madaniyah itu ayatnya madaniyah semuanya. Tapi ada sebagian yang makiyah. Kenapa dinamakan dengan surat makiyah? Karena presentasinya banyaknya makiyah gitu. Kecuali 3 ayat tadi.
Tapi ada surat yang semua ayatnya adalah Madaniyah karena suratnya Madaniyah. Contoh seperti surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Itu Madaniyah dan seluruh ayatnya adalah Madaniyah. Mengapa kemudian para pendengar setia radio MBS yang saya hormati, kita kok membagi Makkiyah dan Madaniyah itu ada apa? Karena ada sejarah yang namanya historisitas. Kita harus tahu sejarah, sehingga di dalam memaknai ayat itu tepat. Ayat ini turun di mana, dalam konteks bagaimana, situasinya bagaimana, saat itu kaum muslim dalam keadaan bagaimana. Ini harus kita ketahui. Sehingga ketika memaknai ayat, kita tidak serampangan dan tidak sembarangan. Karena akhir-akhir ini juga banyak yang kemudian memaknai ayat tapi tidak ada dalil-dalilnya atau tidak ada argumennya, hanya mengandalkan pemikiran dan daya nalarnya saja. Contohnya ini Mas Adul. Aqimis sholata lidzikri tadi ya, saya sampaikan tadi. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka inti daripada sholat itu apa? Mengingat Allah. Mengingat. Maka cukup sholat itu dengan mengingat. Loh, ada yang seperti itu. Dan ini malah berkembang di kampus-kampus yang itu mempunyai mengusung universitas Islam. Sampai seperti itu. Tidak hanya mahasiswanya, dosennya ngajarkan itu, coba itu. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tujuan sholat itu apa? Mengingat. Loh, daripada sholat dengan gerakan-gerakan tapi tidak mengingat Allah, mendingan mengingat tanpa ada gerakan. Loh, sampai segitu. Akhirnya kemudian hanya diam saja, duduk di atas kursi seperti ini, menghadap kiblat, sudah diam saja, kemudian sudah sholat, sudah. Loh, kapan? Barusan. Loh, kok seperti itu? Loh, katanya aqimis sholata lidzikri. Loh, memberikan dalil tapi tidak pada tempatnya. Untuk mengingat Allah kan, lidzikri, untuk mengingatku kata Allah. Maka cukup mengingat sudah selesai. Loh, ada yang seperti itu. Bahkan tokoh pemikir, pernah saya di Al-Azhar itu ketemu dengan beberapa tokoh pemikir yang ya katakan liberal itu, ya seperti itu. Kita undang beliau dalam satu majelis, yaitu profesor doktor itu. Kemudian nggak mau sholat maghrib karena break isoma gitu, kalau bahasa kita ya isoma. Untuk sholat maghrib kita semuanya sholat. Beliau hanya duduk, ketika ditanya, kita tanya, beliau menjawab apa? Ya saya kan sudah sholat. Loh, kapan prof sholatnya? Barusan. Loh, kok bisa gitu? Loh, sholat kan mengingat. Inti daripada sholat apa? Aqimis sholat, dalil lagi. Aqimis sholat lidzikri, kan mengingat. Dan terus prof, ya saya baru mengingat Allah dengan berdoa tadi. Terus, ya saya sudah sholat. Nah, sampai segitu. Ya wallahu a'lam. Tapi yang pasti tidak ada satupun mufasir yang mengatakan itu. Itu hanya pemikir saja. Hanya tokoh-tokoh pemikiran yang kemudian mereka ketika dikejar tidak akan bisa menjawabnya. Misalnya kita kaitkan dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya kita sampaikan, apa jenengan tidak pernah mendengar hadis sallu kama ra'aitumuni? Jawabannya apa? Hadis itu dhaif. Nah, hadis itu dhaif. Meneng mendel ngene kana. Deklek ini tok orang jane wis salat. Dari mana? Dan tidak ada contohnya dari Rasul, kan nggak ada contohnya. Sementara Rasul kan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Nah, ini contoh ya. Contoh bagaimana kemudian tidak setiap tafsir itu benar. Bahkan ada tafsir yang kemudian menyimpang seperti tadi. Kita masukkan itu dalam bentuk dakhil. Apa? Karena dia fassara Qur'ana bi ra'yihi. Dia hanya mengandalkan nalarnya saja dan tidak mendasarkan apapun dengan menggunakan dalil-dalil yang maksurat. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Surat Makkiyah itu ada 3 pembahasan yang sangat mendasar. 1 tentang ketauhidan, 2 tentang kerasulan, 3 tentang hari kiamat. Jadi setiap ayat-ayat Makkiyah itu selalu sering berkaitan dengan 3 hal ini. Apa? Ketauhidan, kerasulan, dan hari kiamat. Karena seperti kita pahami, surat Makkiyah adalah periode awal, sehingga yang perlu ditanamkan adalah akidah yang kuat tentang ketauhidan.
tentang keyakinan kepada Rasulullah dan keyakinan terhadap hari kiamat. Mengapa kemudian ditekankan keyakinan pada hari kiamat? Karena mayoritas orang kafir Quraisy saat itu memahami bahwasanya kehidupan ini hanya kehidupan awal saja, kehidupan ini adalah kehidupan satu-satunya dan tidak ada kehidupan setelahnya. Setelah kiamat, setelah selesai dunia ini hancur semuanya, maka tidak ada hari kiamat. Ini keyakinan yang begitu sangat melekat pada diri orang kafir Quraisy saat itu. Sehingga kenapa Rasul mendapatkan pertentangan yang luar biasa, perlawanan yang luar biasa dari orang kafir Quraisy saat itu, karena Rasul mengajarkan sesuatu yang tidak menjadi keyakinan mereka, di antaranya ketauhidan, percaya kepada satu Tuhan. Tapi mereka percaya pada banyak Tuhan karena pengaruh daripada kepercayaan Yunani. Yang kedua, tentang hari kiamat, mereka tidak percaya terhadap hari kiamat. Tapi Rasul hadir dan menyampaikan bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Ini yang kemudian mendapatkan perlawanan dan pertentangan yang luar biasa. Maka kemudian di antara hal-hal yang menunjukkan hari kiamat diungkap dalam ayat ini dengan memberikan permisalan. Permisalannya apa? Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Bahwasanya Allah menurunkan langit yang menjadikan bumi, yang menjadikan tanah yang awalnya itu mati menjadi hidup. Berarti di sini ada kehidupan. Gitu ya. Sehingga nanti pada hari kiamat yang awalnya mati pun akan dihidupkan oleh Allah kembali. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Yang demikian adalah tanda ayatnya Allah bagi mereka yang mendengar. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Kemudian tanda yang kedua, tanda kekuasaan Allah yang itu diberikan karunia Allah yang berupa kenikmatan yang diberikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Di antaranya adalah air susu. Susu yang keluar dari binatang ternak. Yang mana susu ini keluar di antara darah dan kotoran. Ya kan? Jadi dari dada, bagian dada binatang ternak itu ada urat nadi atau arteri yang ini memproduksi susu. Dan hebatnya lagi, arteri yang yang memproduksi susu ini diambil dari darah yang kemudian diolah dengan menggunakan kalender. Nah itu ya, kalau kita lihat tafsir ilmiahnya seperti itu, sehingga campuran itu kemudian dicampur dengan zat-zat yang lainnya, maka menjadi susu. Dan posisinya darah itu, urat nadi itu antara darah dan kotoran. Tapi Allah kemudian mengeluarkan hal yang baik, yaitu susu. Air susu. Dan air susu, dengan air susu inilah kemudian berkembang peradaban seluruh manusia, berkembang keturunan daripada hewan, sehingga terjadi kehidupan hewan yang konstan, tidak terputus. Ya, ini dicontohkan yaitu binatang ternak. Ambil contoh misalnya sapi, apalagi unta, kemudian kambing, domba, kerbau, kuda, dan seterusnya. Ini yang kemudian binatang-binatang ternak itu kemudian bisa memproduksi susu. Jelas ini karena kekuasaannya Allah. Ini yang kedua ya, saya singkat saja karena kita tekanannya pada ayat yang ke 68. Kemudian wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah-buahan yang berupa nakhil, kurma, wal a'nab, anggur, tattakhiduna minhu sakaron, kalian menjadikan buah-buahan itu minuman yang memabukkan, warizkon, dan rezeki hasanan yang baik, inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Yang pertama, inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Yang kedua, inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan yang terakhir, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun.
Yasma, kemudian yakil, Yakin. yatafakkar. Ini urutannya gitu. Jadi orang kalau tidak mau mendengar tidak bakalan bisa menganalisa dan berpikir. Maka gunakan pendengaran kita dengan baik. Kan gitu. Ini pesannya kan gitu. Oke. Tapi tidak untuk mendengarkan berita yang hoax itu pasti. Nah, akhirnya harus kita bedakan kan. Iya, iya, iya. Akhirnya harus kita bedakan. Seperti halnya kita bedakan minuman yang mengandung hal yang memabukkan tadi dan minuman yang termasuk rezeki yang baik dari Allah. Kita harus bedakan. Karena kita mempunyai akal. Bagaimana kita membedakan? Dengan akal. Setelah didengar, la'alakum ya'kilun. Agar kalian berpikir untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Setelah itu direnungkan, ya tafakar, direnungkan. Benar enggak ya? Nah, gitu. Prosesnya gitu. Setelah kita membaca, karena membaca kita mendengar, kita masukkan dalam analisa akal kita. Setelah itu ya tafakar dengan hati. Kalau yakil itu dengan akal, ya tafakar dengan hati. Ini yang kemudian kita memfungsikan panca indera kita yang Allah berikan kepada kita. Mata, pendengaran, akal, kita indikan ke akal, baru kemudian kita fahami dengan menggunakan hati. Ternyata berpikir tidak cukup dengan akal. Karena ayat selanjutnya la'allakum tatafakkarun. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini berkaitan dengan pengharaman khamr. Tapi ayat yang turun di Mekah atau ayat Makkiyah ini belum final pengharamannya. Jadi jangan anggap gini, yo ini kan ada ayatnya, berarti khamr itu halal. Mana ayatnya? Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara. Titik di situ dia. Enggak bisa. Karena ayat itu tidak boleh kemudian difahami dan dipenggal-penggal. Cara memahami ayat itu paling tidak satu, kita baca seluruh ayatnya. Kita baca seluruh ayatnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Titik. Enggak bisa. Harus kita baca wa in khiftum Allah. Nah, harus khiftumnya dulu, jangan langsung fankihu. Ya kan? Orang yang beraliran dan ya legal memang poligami, tapi yang menyerukan poligami itu kan langsung dipotong, fankihu saja. Fa itu kan huruf atau sebelumnya kan harus ada. Kan itu kan. Nah, ini misalnya menggunakan ayat ini atau menggunakan dalil ayat ini tapi dipotong. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara. Titik, enggak bisa. Harus kita fahami ayat itu secara, kalau bahasa kita, komprehensif. Harus secara holistik. Artinya apa? Ini yang saya mukadimah tadi, kita harus ayat yang Makkiyah dan Madaniyah. Ini kita golongkan ayat Makkiyah, yang itu ada proses-proses selanjutnya berkaitan dengan khamr. Yang pertama, memang khamr belum diharamkan, karena saat itu masih berada di Mekah, umat Islam juga masih sedikit. Kemudian yang ditekankan itu adalah tentang penanaman akidah yang kuat, sehingga belum ada ayat tentang pengharaman khamr. Maka kemudian disebutkan bahwasanya mereka itu menjadikan minuman-minuman atau menjadikan buah-buah yang mereka tanam seperti kurma dan anggur, itu mereka jadikan sebagai minuman yang memabukkan dan minuman yang merupakan rezeki yang baik. Kemudian kan datang ayat selanjutnya, apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnasi. Ada ismunya itu kabir, wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kemudian larangan lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini pun disimpangkan oleh beberapa orang yang ketika memahami ayat ini. Ayat ini tentang proses pengharaman khamr, bukan difahami gini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dia potong ayat ini hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga mengatakan bahwasanya salat itu yang terpenting adalah hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui, memahami apa yang kalian ucapkan. Hatta ta'lamu ma taqulun. Maka nah ini hasilnya yang menyimpang ini.
maka boleh saja sholat itu dengan bahasa Indonesia. Mengapa? Hatta ta'lamu ma taqulun, katanya gitu. Sehingga ketika membaca Allahu Akbar ketika takbir, ya boleh saja Allah yang maha besar. Hatta ta'lamu ma taqulun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa seperti itu? Ya itu keblingan. Ya bisa kita pahami itu mengapa? Karena ini konteksnya adalah tentang pengharaman khamr, bukan tentang dibolehkannya sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kalau kita lakukan itu ya jelas batal. Nggak bisa kemudian kita olah alih bahasa yang seperti itu. Bisa kita bayangkan ada berapa bahasa di seluruh dunia. Kalau itu misalnya dibolehkan, waduh kacau sekali. Yang bahasa Jawa, yang bahasa Sunda, yang bahasa Manado, ada berapa di Indonesia? Di Indonesia saja itu gila, yang pernah saya dengar itu ada 2.700-an bahasa. Loh, Indonesia saja sholatnya itu sudah 7.200 macam sholat. Jelas penafsiran seperti ini tertolak dan termasuk takhir. Dan terakhir ayat di surat Al-Maidah. Mengapa? Karena surat Al-Maidah adalah surat Makkiyah yang sudah final bahwasanya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru, bahwasanya khamr, wal maisir judi, wal ansab, ansab itu berhala, memberikan sesaji hadiah kepada berhala, wal azlam, mengundi dengan anak panah, itu rijazun, perbuatan keji, rijazun, dan perbuatan setan, fajtanibuhu, dan hindarilah. Nah, istanibuhu ini menjadi final bahwasanya yang namanya khamr itu selamanya haram. Ini adalah rentetan yang kemudian dinamakan dengan tadarrujus syar'i, yaitu tahapan pengharaman dalam penetapan hukum, diantaranya adalah pengharaman khamr. Nah ya, ini berkaitan dengan ayat ini. Kita masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Allah memberikan auha, memberikan wahyu. Kalau bahasa kita mungkin memberikan ilham, atau bisa ditafsiri memberikan insting, memberikan naluri kepada serangga, kepada lebah. Hebatnya lebah ini kalau sudah diperintahkan oleh Allah, tidak ada keingkaran dalam dirinya. Ya. Kalau lebah sudah diilhamkan oleh Allah, maka selamanya dia akan menurut dengan apa yang Allah perintahkan. Beda dengan manusia. Jadi kita disuruh belajar oleh Allah kepada lebah. Kalau lebah sudah diperintahkan oleh Allah, maka selama-lamanya lebah mentaati perintahnya Allah. Beda dengan manusia yang sering taat, kemudian maksiat, taat, maksiat, sehingga menjadi apa? Menjadi dan itu silih berganti begitu terus, akhirnya kemudian kita lebih rendah ternyata ya dari hewan. Maka ketika Allah memerintahkan kepada hewan, itu akan tunduk hewan itu selama-lamanya. Kalau kita tidak, tapi kita berupaya untuk menjadi seekor lebah, maka belajarlah dari lebah. Apa yang kita belajar dari lebah? Habis ini akan kita kupas itu. Apa yang diperintahkan Allah kepada lebah? Anittakhidhi minal jibali, agar kalian itu menjadikan atau membuat sarang, membuat rumah. Itu minal jibali buyutan, di atas jibal, di atas bukit, di atas gunung, atau di dalam gua-gua. Ya. Kemudian wa minasyajari, dan di pohon, di atas pohon atau di celah-celah pohon, itu yang kemudian lebah membuat sarangnya di sana. Wa mimma ya'rishun, dan tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Ini perintah Allah kepada lebah agar sarangnya itu dekat dengan manusia. Ini adalah bentuk karunia Allah kepada kita. Karena madu itu minuman yang tinggi vitamin dan nutrisinya, tinggi zat yang kita butuhkan, sehingga Allah dekatkan madu itu kepada kita, sehingga lebah itu bisa diternakkan. Mengapa? Karena Allah perintahkan kepada lebah agar mau diternak oleh manusia, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Wa mimma ya'rishun, dan
Dan hiduplah, buatlah sarang kalian itu di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Berarti manusia dikasih kesempatan oleh Allah untuk beternak lebah. Akhirnya kemudian dengan caranya mengambil ratunya, ditaruh di situ. Akhirnya datang lebahnya, anak buahnya ini kan datang. Akhirnya kemudian manusia bisa beternak lebah, yang dari lebah itu diambil madunya. Kita belajar dari lebah. Dalam ilmu perlebahan, apa ilmu perlebahan itu? Itu ternyata diperkirakan ada 20.000 jenis lebah, Mas. 20.000 jenis lebah. Itu yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia? Oh, di seluruh dunia. Kalau di Indonesia saya kurang tahu ya. Banyak lah, katakan banyak gitu ya. Dengan jenis lebah yang berbeda-beda, sehingga madu yang dihasilkan berbeda-beda, mempunyai khasiat yang berbeda-beda pula. Madu yang dihasilkan itu dari buah yang berbeda-beda, warnanya berbeda-beda. Sehingga suatu saat sahabat itu ada yang perutnya mules, kita katakan ishal, diare, lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat kami ada yang perutnya sakit ya Rasulullah. Kasih obat, madu, minumkan kepada dia madu. Kasih madu. Tambah mules. Ya Rasulullah, tambah mules. Kasih madu. Kasih madu. Ya Rasulullah, tambah mules lagi ya Rasulullah. Sadaqallah, Allah jujur, Allah benar. Sadaqallah, Allah benar. Wa kadzaba batnu akhika. Dan perut saudaramu itu bohong. Artinya apa? Nanti akan sembuh. Kasih lagi madu. Gitu ya. Dikasih lagi madu, lapor lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah sehat ya Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya madu itu bisa menjadi obat. Bahkan pengobatan dalam Tibun Nabawi itu dengan bekam, hijam, dan dengan meminumkan madu. Dan ada pengobatan yang kita dilarang oleh Rasulullah. Pengobatan dengan cara membakar kulit. Itu ada. Itu cara pengobatan tradisional dengan membakar kulit, dan Rasul melarang kita melakukan pengobatan dengan membakar kulit. Dengan menggunakan besi panas itu yang dilarang oleh Rasulullah. Apa yang bisa kita pelajari dari lebah? Satu, lebah itu taat luar biasa seperti tadi kita sampaikan. Ini yang pertama, yang paling utama itu. Kalau nggak nurut mungkin bisa kemana-mana misalnya. Kalau nggak nurut berarti lebahnya itu lebah lagi galau itu. Yang kedua, kehidupan lebah itu memberikan kandungan makna yang luar biasa kepada kita. Di antaranya adalah lebah itu kalau menghisap sari bunga itu memilih-milih, nggak anggar nempel langsung dihisap. Dan hebatnya lagi, lebah itu ketika menghisap itu memberikan kemanfaatan kepada bunga dan tidak merusak bunga. Tidak merusak bunga, memberikan kemanfaatan kepada bunga, menghisapnya itu tidak sembarangan dan sangat halus, jangan sampai bunga itu rusak. Ini lebah. Sehingga dia bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh. Bahkan bisa melakukan perjalanan sampai 5 km bahkan lebih. Dan hebatnya lagi nggak ada cerita lebah itu kesasar. Dia bisa balik lagi ke rumahnya dan membawa hasil hisapan sari-sari madu itu, dan kemudian dikeluarkan lagi. Bisa melalui mulutnya, bisa melalui bagian-bagian tubuh yang lainnya, sehingga dikatakan bahwasanya sesuatu yang dikeluarkan oleh lebah itu bermanfaat. Sesuatu yang dikeluarkan oleh lebah itu bermanfaat. Atau bahasa yang lain, tidak mengeluarkan sesuatu kecuali itu bermanfaat. Sehingga kata Rasul dalam sabdanya bahwasanya manusia atau orang mukmin itu kanahli, seperti lebah. Kehidupannya seperti lebah. Maka seorang muslim tentunya diharapkan contohlah lebah yang tidak mengeluarkan kecuali yang manfaat. Kalau kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang bermanfaat, tidak berbuat sesuatu kecuali yang mengandung kemaslahatan,
tidak menetapkan sesuatu kecuali itu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Maka ciri daripada wujud kita di dunia sebagai manusia dan hambanya Allah, satu, beribadah kepada Allah, yang kedua sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang cirinya adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kalau tidak memberi kemanfaatan kepada masyarakat secara luas, paling tidak memberikan kemanfaatan kepada keluarganya. Seandainya tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas, paling tidak jangan memberikan kemafsadatan. Kan gitu? Ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, tandanya orang beriman, yaqul khairan, menyampaikan sesuatu yang baik. Lek gak iso, au liyasmut, diam. Jangan kemudian yang saya bilang tadi, hoax tadi. Ya kan? Loh, itu resikonya panjang itu. Apalagi sampai diberita-beritakan, sampai ditulis di Facebook atau di via WA, yang itu kemudian merebak kemana-mana. Orangnya mati, tapi ucapannya masih saja. Akhirnya apa? Tanggung jawabnya dunia akhirat. Maka hati-hati ketika kita menulis sesuatu di medsos itu, walaupun misalnya kita tidak sampai berurusan dengan hukum yang dibuat oleh manusia, tapi kan kita berurusan dengan Allah. Bisa jadi dia sudah meninggal, karena sesuatu ini masih memberikan kemafsadatan, maka kirimannya itu bukan pahala, kirimannya dosa. Wong wis mati, wis dipendem, tapi dosanya mengalir. Mengapa? Karena dia melakukan bentuk kebohongan, melakukan bentuk penipuan, melakukan bentuk kemungkaran, kekejian, baik itu tulisan maupun tontonan. Maka bisa jadi tontonan yang tidak baik kemudian dia upload di YouTube, orang yang sudah meninggal, ternyata kirimannya bukan Fatihah, kirimannya adalah dosa. Mengapa? Karena sekian banyak orang yang menonton atau melihat, dan itu kalau dia dihapus dari YouTube kan dia terus dilihat oleh manusia. Dan tidak hanya orang Indonesia, seluruh dunia melihat dan menontonnya itu. Akhirnya kemudian dia dapat kiriman dosa. Ini yang kemudian harus kita waspadai, didengar, dinalar, baru kemudian dia renungkan. Ini perbuatan cocok nggak saya perbuat? Ini perkataan cocok nggak? Karena apa? Karena semuanya mempunyai konsekuensinya masing-masing. Ini baru dua, Mas ya. Dilanjut ya ini. Monggo Zat. Yang ketiga. Malah menarik ini. Yang ketiga, lebah itu mempunyai persatuan dan kesatuan yang luar biasa. Ya, saya cukupkan 3 saja. Mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan ya. Amin. Karena 15 menit lagi. Amin. Yang ketiga adalah menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sehingga lebah itu yang dari 20.000 jenis itu, dia mempunyai sistem pertahanan luar biasa. Dia membuat sarang dengan persegi 6 yang namanya hekstagonal. Hekstagonal itu artinya persegi 6. Yang dalam penelitian orang terkini itu ternyata persegi 6 itu bisa memuat beban yang berat ya, bisa menahan beban yang berat dan bisa memuat isi yang banyak. Karena dengan persegi 6 itu akhirnya kemudian membentuk lingkaran yang itu atau bulatan, yang ini kemudian menahan madu itu tidak sampai jatuh. Dan hebatnya lagi, dengan persegi 6 itu dilapisi sesuatu yang kemudian menghalangi serangga apapun atau debu apapun untuk masuk, terhalangi, sehingga madu ini tidak tercampur dengan debu. Walaupun katakan di tempat yang itu kotor, contoh misalnya di atap kan kotor ya, karena banyak di sana serangga, banyak debu, dan tentunya karena tidak kelihatan oleh pemilik rumahnya, maka jarang orang kemudian membersihkan atap, kemudian disemprot misalnya biar steril, jarang lah yang seperti itu. Tapi madu itu nggak terpengaruh itu, nggak terpengaruh, dan tidak kena kotoran karena telah dilapisi lapisan yang sangat tipis, yang itu kemudian mencegah serangga, semut atau apapun, ataupun bakteri, ataupun debu untuk masuk ke dalamnya. Kemudian mempunyai sistem yang luar biasa. Apa? Lebah itu terbagi menjadi 4.
ada lebah yang namanya ratu, ada lebah pejantan, ada lebah yang tugasnya prajurit, yang tugasnya untuk mencari madu yang saya sampai mencari sari bunga tadi, yang sampai bisa terbang sampai 5 km lebih. Ada lebah prajurit, lebah yang untuk melindungi sarangnya biar tidak ada sesuatu yang bisa menyerang sarang dari lebah ini. Dan itu tidak ada yang ngiri gitu. Jadi jelas job description-nya itu jelas. Kamu mencari sari bunga, kamu untuk pertahanan, pejantan yang ini lebah jantan yang sayapnya itu putih dan tidak bisa terbang, itu yang mengitari lebah ratu, dan ratu yang memproduksi kelanjutan peradaban lebah itu tadi. Dan itu berjalan dengan baik. Ini yang kemudian sistemnya sangat luar biasa yang ada pada lebah. Ini sangat menarik apabila ini dikaitkan dengan kehidupan kita. Bagaimana kita itu mempunyai sifat ta'awun, mu'awanah. Jadi lebah ini contoh bagaimana lebah-lebah ini saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, sehingga sistem yang mereka bikin, sistem yang mereka telah sepakati, ini berjalan dengan baik. Maka asas daripada kemasyarakatan itu adalah ta'awun. Asas daripada negara itu ta'awun. Kalau misalnya ada perselisihan, maka kita saling memaafkan. Ini yang dikatakan oleh Rosetri Thomas. Ketika beliau kemudian menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam modern. Ketika beliau mengatakan apa? Nata'awan fi mattafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dun fi makhtalafna fi. Ini juga seiring dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ra'yi shawabun yahtamilu khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu shawab. Artinya pendapat saya ini benar, tapi kemungkinan salah. Tapi pendapat orang lain itu salah, kemungkinannya benar. Artinya bahwasanya seandainya ada perbedaan di dalam menyikapi suatu problematika, satu fenomena, satu permasalahan di masyarakat, maka kalau itu terjadi perbedaan, maka kita mengekang diri, menahan diri, jangan sampai kemudian kita menyerang orang lain. Kita saling maafkan. Oh, ini adalah perbedaan. Tapi kalau kita misalnya ada kesepakatan, maka kita saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan kita mengusahakan agar kalimat-kalimat yang ada perbedaan-perbedaan itu dilakukan sebuah upaya sehingga tidak malah menjadikan unsur atau menjadikan faktor keretakan, tapi ini menjadi faktor rahmat bagi kita semuanya. Memang sulit, tapi harus kita usahakan seperti itu. Apalagi dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan berbagai macam cara berpikir, berbagai macam cara bersikap, tentunya akan sangat sulit. Tapi ini yang kemudian harus selalu ada yang namanya komunikasi, harus ada selalu yang namanya interaksi. Ini yang dicontohkan oleh lebah. Meskipun dalam fungsinya yang berbeda-beda, tapi mereka itu mengutamakan persatuan dan kesatuan umat. Sehingga yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf kita, para pendiri bangsa ini, bahwasanya NKRI itu harga mati. Bagaimanapun juga perbedaan itu jangan sampai kemudian menjadikan perpecahan, yang ini menyebabkan perpecahan negara, dan ini sangat berbahaya yang namanya disintegrasi itu. Oleh karena itu, kalau kita tarik lagi ke belakang, Rasul sudah mengingatkan bahwasanya kewajiban kita ini dalam skup yang terkecil. Mengapa? Kalau kita bicara tentang negara, maka skup yang terkecil itu apa? Keluarga, benar. Kalau keluarganya beres, negara beres. Maka sebenarnya yang menjadi permasalahan negara itu dengan yang begitu besar dan banyak permasalahan, itu bisa terurai permasalahan itu dari keluarga. Maka kita sebagai warga dan bagi masyarakat, bagaimana menciptakan keluarga-keluarga ini, keluarga-keluarga yang baik. Bisa kita bayangkan, begitu banyak orang Indonesia, kalau keluarganya bermasalah, tambah kacau negara ini. Jadi negara sudah punya permasalahan, tambah keluarga. Oleh karena itu kita meringankan permasalahan negara yang begitu kompleks ini dengan, mari kita ciptakan keluarga ini, kalau dalam bahasa Baiti Jannati,
Jangan kemudian kita bercita-cita sampai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu cita-cita besar kita, negara kita. Tapi baiti jannatinya gagal. Maka kita sebagai masyarakat orang di bawah ini bagaimana menciptakan baiti jannati dulu lah. Biar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bisa tercapai. Kalau cita-cita besar itu tidak diawali dengan baiti jannati akan sulit. Maka kelompok-kelompok yang kecil ini yang kemudian harus kita ikat. Sehingga sampai ke depan, sampai ke atas, itu ikatannya makin kuat. Maka Rasul berpesan, hakul muslim ala muslim sittun. Yang gitu ya. Ini riwayat dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakul muslim ala muslim sittun. Para sahabat bertanya, "Qila ma guna ya Rasulullah?" Apa kewajiban muslim terhadap muslim yang lain yang 6 itu ya Rasulullah? Dirinci oleh Rasulullah. Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tansohaka fansoh lahu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fa'atbihu rawahu Muslim. Kalau 6 ini bisa kita lakukan, masyarakat kecil yang di bawah ini menjadi masyarakat yang kuat. Apa yang pertama? Fa idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu dengan antar manusia atau sesama muslim ya, ketemu dengan orang muslim yang lain, fasallim alaihi. Paling enggak assalamualaikum. Dengan hati yang terbuka, dengan wajah yang berseri-seri, walau antal akhaka biwajhin talhain. Atau jangan sampai mengancam mereka. Salim di sini mungkin kita memberikan keamanan bagi mereka, sehingga tidak saling curiga mencurigai, tidak saling benci membenci. Tapi fasalim alaih, berilah keselamatan bagi mereka. Idza laqitahu fasalim alaih. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dapat undangan datang. Diundang ada acara walimah misalnya, datang. Selama tidak ada undur yang syar'i misalnya, datang. Sebagai apa? Bentuk kekerabatan kita, bentuk ukhuwah kita, bentuk kerjasama kita. Maka kalau ada saudara kita yang lainnya mengundang kita, kita upayakan untuk datang. Idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansohaka fansoh lahu. Kalau misalnya datang kepada kita orang yang minta diberi nasihat, fansoh lahu, maka berilah nasihat. Sehingga kitmanul ilm itu enggak boleh. Kitmanul ilm itu termasuk dosa besar itu. Ada orang yang enggak tahu, kita tahu tapi kita sembunyikan, apalagi berkaitan dengan hukum. Maka enggak boleh kita kemudian menyembunyikan itu. Tidak seperti orang Yahudi dan orang Nasrani itu. Ketika ditanya mana tanda-tanda kenabian, mereka menyembunyikan. Bahkan ketika membaca ayat itu ditutupi ayatnya sama tangan mereka. Karena lah ini ada ayatnya. Sampai segitunya mereka kemudian menolak kebenaran. Karena ada rasa gengsi yang luar biasa. Apa? Batarul haq wa qamtun nas. Hati-hati dengan itu. Batarul haq apa? Menolak kebenaran. Wa qamtun nas, dan meremehkan manusia. Ini adalah awal mualal kajur kita. Mengapa? Karena kalau dua sifat ini ada dalam diri kita, maka kata Rasul, dia punya penyakit sumbu. Apa? Batarul haq wa qamtun nas. Kemudian yang keempat, tidak atosa, sampai bersin saja harus kita perhatikan. Loh, coba itu. Kita justru untuk memperhatikan orang saudara sesama muslim kita, ada orang bersinnya, jangan dicuekin mereka, sampai bersinnya itu harus kita jawab. Idza atosa, bersin, fahamidallah, dia mengatakan alhamdulillah, fasammithu, kita mengatakan yarhamukallah. Orang yang bersin mengatakan yahdikumullah wa yuslih bala. Duh, ini kan saling mendoakan. Intinya apa? Saling mendoakan, jangan cuek dengan sesama muslim. Kalau ada saudara kita, doakan dia. Doa dengan baik-baik, jangan doa dengan hal-hal yang buruk. Karena enggak boleh kita mendoakan hal yang buruk, apalagi itu kepada saudara sesama muslim kita. Yang ke berapa Mas? Yang kelima, idza marido fa'udhu. Dan apabila sakit, maka jenguklah. Enggak usah nunggu sampai ke rumah sakit opname. Yang terakhir, wa idza mata fa'atbihu, dan apabila meninggal maka atbihu, datangilah untuk bertakziah, datangilah agar kita ikut menyolatkan dan mengantarkan ke kuburannya, datangilah agar kita ikut berdoa dan membaca tahlil setelah pemakamannya. Ini adalah kunci-kunci yang diberikan Rasulullah kepada kita,
cara-cara yang diberikan kepada Rasulullah kepada kita akan mengikat masyarakat muslim ini dalam ikatan yang kuat seperti halnya tadi dicontohkan oleh lebah dengan hakul muslim ala muslim situ. Ini saja Mas Arul ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kemanfaatan, mudah-mudahan kedepannya kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih lagi melakukan lebih banyak kita beribadah kepada Allah. Dan pesan kami secara pribadi, mari kita banyak membaca Al-Quran, kita renungkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi syafi'an lana, penolong kita tidak hanya di dunia tapi nanti tentunya di akhirat kelak. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah banyak pelajaran yang kita pelajari tentang surat An-Nahl ayat 65 sampai 69. Ada beberapa konklusi yang mungkin bisa kami sampaikan. Segala sesuatu perlu kita dengarkan, baru kemudian kita pikirkan, kita nalar, baru kemudian kita renungkan dalam hati. Kemudian yang kedua tadi dikatakan hidup seorang mukmin itu ibarat seperti lebah, maka apapun yang dikeluarkan harus ada kemanfaatan, apapun yang dilakukan juga harus ada kemanfaatan. Kemudian juga persatuan itu yang terpenting, seperti halnya persatuannya lebah dengan segenap pasukan ataupun jajaran-jajarannya yang dikomandoi oleh sang ratu lebah. Maka banyak pelajaran yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Alhamdulillah, insyaallah kita bertemu di minggu depan lagi. Insyaallah kita masih lebah ini, karena ada ayat selanjutnya yang akan kita masih urai lebah lagi. Dan tunggu di episode selanjutnya. Jadi kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.